Di video kedua saya hari ini saya ingin membahas tentang pertandingan antara Everton versus Chelsea yang dimenangkan Everton dengan skor 1-0. Pertandingan yang berjalan menarik karena begitu banyak peluang yang diciptakan oleh kedua tim, walaupun taktik dari kedua tim yang diterapkan oleh kedua pelatih sangat berbeda, ya, atau bertolak belakang. Chelsea mengandalkan sepak bola menyerang, menciptakan banyak peluang tapi tidak banyak yang on target. Everton mengandalkan serangan balik, tapi mereka juga menciptakan banyak peluang, namun juga tidak banyak yang on target. Kunci Everton untuk bisa memenangi pertandingan adalah mereka bisa memanfaatkan kecepatan para pemain yang berada di lini depan. Kesulitan Chelsea adalah ketika mereka menghadapi counter attack di game ini. Jadi memang kekalahan ini merupakan sebuah pukulan telak tentunya bagi Frank Lampard ketika ia mengandalkan sepak bola menyerang, mendapatkan peluang-peluang yang berbahaya, tapi justru timnya kesulitan untuk mengatasi counter attacking game dari tim lawan. Ya, tentu saya kira Lampard terpukul karena timnya juga tidak bermain mengecewakan di game ini. Tapi apa yang membuat Chelsea ini juga tidak bisa banyak menciptakan peluang on target walaupun mereka mendominasi jalannya pertandingan dan total attempt mereka juga banyak. Ya, perlu dulu saya jelaskan nih dari starting lineup kedua tim. Memang kedua tim ini tidak bisa memainkan pemain-pemain inti mereka atau yang mereka selalu andalkan. Dari Everton dulu biar kita fair, ya. Kita juga perlu meneliti starting lineup dari Everton. Kita tahu Everton ada beberapa pemain inti mereka yang cedera. Ya, di sini yang saya catat ada Lucas Digne, kemudian Seamus Coleman, dan juga James Rodriguez, pemain bintang mereka. Oke, tapi mereka bisa memainkan pemain lain yang bermain disiplin dan bermain bagus di game ini. Ada Holgate, Yerry Mina, Michael Keane, dan juga Ben Godfrey. Bagus nih Godfrey di game ini ya. Si Goodson, saya kira ini dia otak serangan dari Everton. Bagus sekali passing-passing yang ia berikan, lebih banyak akurat dan banyak key passes yang ia lepas di game ini. Alan, what a great holding midfielder. Doucouré beberapa kali ini melakukan kesalahan ya pemain ini dengan melakukan beberapa pelanggaran. Iwobi, mantan pemain Arsenal, dilepas ke Everton, tidak mengecewakan ya permainannya di game ini. Ya, saya kira menggantikan James Rodriguez yang tidak bisa bermain. Dominic Calvert-Lewin, predator. Oke, karena pergerakannya akhirnya Mendy dianggap melanggar Dominic, kemudian Everton mendapatkan penalti. Richarlison, wah ini pemain yang liar ya, sulit banget nih mengawal gerak-geriknya. Dari Chelsea, mereka juga kehilangan beberapa pemain inti. Dan ini berpengaruh banget dalam serangan yang coba mereka bangun. Dua pemain, Hakim Ziyech dan juga Callum Hudson-Odoi. Oke, ini dua pemain yang memang kita tahu posisinya bisa bermain di wing atau juga bisa bermain sebagai penyerang sayap. Jika Ziyech tidak bermain, maka sering juga Hudson-Odoi dikasih chance untuk bermain di posisi penyerang sayap atau juga Havertz. Oke, kali ini dua-duanya tidak bermain. Artinya siapa yang mendapatkan chance tersebut untuk bermain sebagai penyerang sayap, yakni Kai Havertz. Sebelumnya kita tahu bahwa Havertz beberapa kali ditaruh di lini tengah, tapi juga di sektor untuk menyusur sektor flank ya, untuk naik turun dari sektor flank sebelah kanan. Jadi Chelsea memainkan lagi Oliver Giroud sebagai target man, Timo Werner di sayap kiri dan Havertz di sayap kanan. Artinya dua pemain asal Jerman nih di penyerang sayap. Mason Mount, Kante dan Kovacic. Kovacic diharapkan memiliki speed dan juga agresivitas. Di belakang seperti biasa Chilwell, Silva, Zuma, James dan juga Mendy. Kita melihat Everton yang sedikit berbeda. Murni mengandalkan counter attacking dan benar-benar disiplin dalam urusan bertahan. Mereka memiliki beberapa pemain di tengah yang mampu untuk memberikan agresivitas mereka ya dengan permainan-permainan yang efektif untuk bisa menyulitkan pergerakan para pemain Chelsea yang juga mengandalkan speed and power. Oke, ini merupakan kunci taktik dari Carlo Ancelotti di game ini. Dari Lampard, ya tentu dengan hasil-hasil positif selama ini, di mana juga Chelsea seperti yang sudah tadi saya jelaskan dalam belasan pertandingan terakhir, tidak terkalahkan di semua kompetisi yang mereka partisipasi. Tentu ini juga memberikan kepercayaan diri kepada Lampard bahwa ia perlu juga sekarang coba menerapkan taktik yang menyerang. Ya, coba untuk mencetak gol lebih awal. Tapi justru taktik menyerang ini tidak berjalan efektif. Ya, ini saya jelaskan kenapa tidak berjalan efektif walaupun Chelsea dominan. Tapi how they can deliver the ball to Oliver Giroud? Tentu crossing. Giroud mengandalkan postur tubuhnya yang tinggi bukan hanya untuk mencetak gol dengan kepalanya, tapi juga untuk menahan bola memberikannya ke pemain lain. Crossing itu tidak banyak muncul di game ini. Ini menyulitkan Giroud juga untuk menciptakan peluang. Ya,
Peluang pertama justru diperoleh oleh Everton saat memang Sigurdsson. Ya, saya kira inilah otak serangan dari Everton di mana ia melepaskan sekitar 6 key pass di game ini. Ia memberikan umpan begitu cerdiknya ke Richarlison di mana ia mengharapkan bahwa para pemain Chelsea ya mengalihkan perhatiannya kepada dirinya, karena ternyata dengan begitu ia bisa memberikan umpan kepada Richarlison yang melakukan pergerakan tanpa bola. Akhirnya Richarlison mendapatkan peluang pertama di game ini tapi bisa di-save oleh Mendy. Setelah itu kita lihat Chelsea mengandalkan cukup sering umpan-umpan panjang ya dari lini pertahanan, mencoba untuk bypass lini tengah dari Everton, tapi itu tidak berhasil. Akhirnya apa? Ya, James nih, fullback sebelah kanan. Ini kan pemainnya nih memang aktif nih menyerang. Beberapa kali nih dia menyerang, berbahaya sekali teman-teman. Ya kan? Bahkan dia mendapatkan peluang untuk mencetak gol dari tendangan bebas di game ini juga. Bisa di-save oleh Pickford. Kemudian ia juga mendapatkan peluang untuk mencetak gol di mana tendangannya ini terkena tiang. Kemudian ia juga beberapa kali memberikan umpan-umpan walaupun tidak semuanya bisa disambut oleh Werner ataupun oleh Havertz ataupun oleh Giroud. Tapi ada juga peluang dari Chelsea di mana Zouma mendapatkan peluang setelah Giroud memberikan heading umpan heading ke Zouma, tapi masih bisa di-save oleh Pickford. Jadi Pickford ini memang penampilannya bagus banget di game ini. Terus ini saya jelaskan nih peluang-peluang dari Chelsea dan sulitnya Chelsea menciptakan peluang karena tidak ada crossing ke lini depan yang akurat. James pun beberapa kali melepaskan crossing, lebih banyak yang miss. Sama juga dengan Chilwell. Terus Everton bisa mencetak gol. Sebetulnya tidak berbahaya kan situasi tersebut. Pickford yang menendang bola tersebut, tapi bolanya ini cukup tinggi. Ini tidak mudah bagi Silva. Saya kira Silva juga pernah terpleset di game lawan West Brom jika saya tidak salah tuh. Kemudian pemain West Brom bisa mencetak gol. Nah, di sini juga terlihat Silva seperti ragu-ragu. Apakah heading, apakah clearance? Ternyata ini dimanfaatkan oleh Dominic Calvert-Lewin di mana ia kontrol bola tersebut, dan Mendy yang maju sebetulnya juga tidak diganggu oleh Silva, tapi justru tidak bisa menangkap bola atau tidak bisa menghalau bola, dan terlihat tangannya itu menahan pergerakan dari Dominic Calvert-Lewin sehingga wasit memberikan penalti bagi Everton. Good finishing by Sigurdsson, begitu tenang. Chelsea terus-menerus menyerang, tapi lagi-lagi kita lihat bahwa tidak ada delivery yang bagus ke lini depan. Ya, Werner di sini memang bermain untuk juga bisa mencetak gol, tapi ia akan masukkan dari sektor flank. Ya, sulit bagi dirinya untuk mendapatkan posisi yang bebas ketika Giroud juga lebih banyak menunggu bola di depan. Artinya di game ini jelas Ancelotti ini unggul secara taktik karena ia menginstruksikan, jelas terlihat para pemain di tengah dan belakang harus benar-benar stay on position. Ya, benar-benar mengawal pergerakan para pemain Chelsea yang sepertinya sudah ia expect ya, atau sepertinya sudah ia kalkulasi akan melakukan pergerakan-pergerakan dengan cepat ke defense dari Everton. Oleh karena itu ketika Ancelotti menerapkan taktik counter attacking dengan mengandalkan pemain-pemain yang bermain dengan disiplin tinggi untuk bisa lebih banyak melakukan tackling, intercept dan juga halauan, ini menyulitkan para pemain Chelsea untuk bisa menyusun serangan yang rapi. Apalagi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, penyerang sayap ini tidak berfungsi untuk memberikan crossing. Fullback naik, tapi fullback pun tidak bisa memberikan crossing-crossing yang akurat. Kemudian kesulitan dari Chelsea adalah yang saya perhatikan nih teman-teman. Ketika mereka menghadapi tim yang lebih sering mengandalkan umpan-umpan datar atau short ball passing, jadi bukan umpan-umpan lambung atau umpan-umpan long ball. Jika umpan-umpan long ball dari salah satu sektor flank itu saya kira sering dihalau oleh Zouma ataupun oleh Silva. Tapi ketika ada true pass yang masuk, apakah itu true pass yang sedikit tinggi ataupun ketika memang ada true pass dengan hanya 2-3 kali sentuhan, di sanalah kita lihat pertahanan Chelsea bisa dibuka. Dan beruntung akhirnya setelah VAR check dianggap Dominic Calvert-Lewin ini berada dalam posisi offside setelah Iwobi memberikan true pass kepada Dominic Calvert-Lewin, dan betul Dominic itu dilanggar oleh Chilwell di dalam kotak penalti. Tapi akhirnya ada VAR check and review dan dianggap bahwa Dominic sudah terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Mendy juga bermain bagus seperti yang saya jelaskan. Banyak save yang ia lakukan. Mayoritas dari Richarlison. Karena Richarlison ini chemistry-nya bagus banget dengan Sigurdsson. Ya, TikTok aja nih umpan-umpannya, atau taktik lah ya kita bikin. Taktik TikTok lah biar fair. Jadi ada taktik sama talk. Nah, taktik itu passing, talk itu dia coba shooting atau dia shooting ke gawang dari Mendy. Ya, bisa saja ini menjadi pelajaran bagi Frank Lampard bagaimana nanti ke depannya ia bisa menyiapkan pelapis di depan lini pertahanan yang benar-benar bisa membantu lini pertahanan untuk intercept true pass. Dan yang menarik, Everton tidak banyak memberikan true pass ke sektor fullback loh. Mereka langsung memberikannya ke tengah di mana ada 2 center back Chelsea. Nah, di sana kan bisa terlihat
bahwa memang kelemahan berada di dua center back Chelsea, di mana mereka sulit merapatkan barisan ketika ada true pass dan juga ada pemain-pemain yang mengandalkan kecepatan dan skill individu. Jadi kita tunggu next games of Chelsea dan juga Everton. Chelsea akan lawan Wolverhampton Wanderers, Everton akan lawan Leicester City. Saya kira taktik dari pelatih ini memang sangat berpengaruh bagi tim yang akan bertanding dengan jadwal yang padat. Ancelotti unggul di game ini, Lampard mendapatkan pelajaran bagaimana timnya nanti bisa lebih rapi lagi di defense ketika menghadapi tim yang mengandalkan fast counter attacking. Tapi ini bukan berarti bahwa Chelsea sudah menurun formnya. Chelsea tetap bermain bagus di game ini. Chelsea dominan luar biasa, tapi memang Chelsea sulit untuk mendapatkan shot on target karena they did not get the proper crossing from the wings. Oke, apakah itu dari fullback ataupun dari penyerang sayap. Ya, saya akhiri saja video saya di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya tentang Chelsea. Selanjutnya nanti saya akan membuat video tentang Liverpool, tentang Tottenham Hotspur, dan juga tentang Real Madrid, dan juga tentang AC Milan, dan juga tentang Inter Milan. Wow, banyak banget. Tapi satu persatu. Thanks again for supporting channel YouTube Bola Bung Binder. No hate, only football. Salam sepak bola.